Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Diati dengan NIM F1C421013. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang jurnal yang telah saya bedah, yaitu dengan judul Morfologi Bunga dan Viabilitas Serbuk Sari sebagai Aksi Pamelo, Citrus maxima. Nama jurnalnya Jurnal Agronida. Volume dan halaman jurnal bervolume 1 dan halaman 37-45. Tahun jurnal ini diterbitkan yaitu tahun 2015. Penulis atau autornya Septari Permatadewi, Arifah Rahayu, dan Nur Rahman. Saya sendiri sebagai reviewernya, dan saya mereview jurnal ini pada tanggal 6 Juni 2022. Jurnal yang berjudul Morfologi Bunga dan Viabilitas Serbuk Sari sebagai Aksi Pamelo Citrus maxima ini berisi tentang berbagai aksi pamelo. Pada pengamatan ini, bunga dan viabilitas serbuk sari dilakukan terhadap 11 aksi pamelo. Penelitian ini dilakukan di kebun petani di Desa Tambak Mas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, dan preparat diamati di Laboratorium Mikriteknik Departemen Agronomi di Hortikultura Fakultas Pertanian IPB. Pada bagian abstrak ini, autor langsung menuju ke topik yang dibahas, sehingga pembaca semakin mudah untuk memahami jurnal ini. Autor juga membahas dan meringkas isi jurnal, serta menjelaskan sedikit tentang teori yang berkaitan dengan penelitian. Pada abstrak juga dijelaskan mengapa penelitian ini dilakukan, dan menjelaskan hasil yang didapatkan pada penelitian aksi pamelo ini. Nah, pada bagian pendahuluan ini juga dibahas tentang alasan mengapa penulis menulis jurnal ini. Karena pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui morfologi bunga aksi pamelo. Dikarenakan informasi berbagai karakter tentang aksi pamelo masih terbatas, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi aksi tersebut. Identifikasi yang paling awal dilakukan dengan menggunakan karakter morfologi, karena mudah diamati secara visual dan tidak memerlukan biaya yang tinggi. Karakter morfologi meliputi pohon, daun, bunga, buah, namun pada penelitian ini hanya dibatasi pada morfologi buah. Pada penelitian ini, metode yang digunakan oleh autor adalah menggunakan karakter morfologi. Alasannya, karena pada metode ini mudah untuk diamati secara visual dan tidak memerlukan biaya yang tinggi. Selanjutnya, untuk pengujian mengenai adanya self-incompatibility pada pamelo dilakukan dengan uji visabilitas serbuk sari dan uji penyerbukan. Metode pewarnaannya juga banyak digunakan untuk menduga viabilitas serbuk sari. Pewarna yang banyak digunakan antara lain asetokarmin, propion, anilin, IKI, FDA atau fluoresen diasetat, dan TTC 2,3,4-tripelin tetrazolium klorida. Pada percobaan ini, penulis menggunakan metode pewarnaan menggunakan TTC dikarenakan kemampuan TTC dalam mendeteksi adanya kandungan enzim dehidrogenasi pada serbuk sari. Berdasarkan hasil komponen utama, keragaman morfologi bunga sebesar 70% pada pamelo. Terdapat 4 karakter, yaitu diameter kelopak, jumlah bunga per tangkai, lebar petal, dan panjang tangkai. Aksi pamelo yang memiliki diameter kelopak yang relatif besar adalah Magetan, sedangkan yang memiliki diameter kelopak yang lebih kecil adalah aksesi Bali merah 1. Jumlah bunga per tangkai pada aksesi pamelo yang relatif lebih banyak adalah Nambangan, sedangkan yang relatif lebih sedikit adalah Bali merah 2. Lebar petal yang dimiliki aksesi Bali merah 2 relatif tinggi, sedangkan pada aksesi Bali merah 1 relatif rendah. Aksesi Magetan memiliki tangkai bunga relatif panjang, sedangkan aksi Bali merah 1 relatif pendek.
Rata-rata jumlah bunga per tangkai yang relatif tinggi terdapat pada Nambangan yaitu 7,35. Sedangkan rata-rata jumlah petal yang relatif banyak dimiliki oleh Sri Nyonya yaitu 7 petal. Ukuran bunga pamelo yang relatif besar terdapat pada aksesi Bali Merah 2 dengan rata-rata panjang petal 2,69 cm dan lebar petal 1,35 cm. Jumlah petal bunga pamelo diamati berkisar 2-7, walaupun jumlah petal pamelo pada umumnya 4-5. Nah, berdasarkan uji pewarnaan dengan titik C, menunjukkan semua aksesi pamelo yang diamati memiliki serbuk sari fertil, sehingga berpotensi untuk menyerbuki kepala putik. Dengan demikian, kemungkinan penyerbukan sendiri atau silang antara aksesi atau spesies jeruk dapat terjadi. Pada media Brubaker dan Kwak, serbuk sari adas duku menunjukkan viabilitas yang paling tinggi. Nah, pada kesimpulan, berdasarkan uji perkecambahan, pada media PGM, viabilitas serbuk sari tertinggi adalah aksesi Bali Merah 2, sedangkan yang terendah adalah adas duku. Pada media Brubaker, viabilitas serbuk sari tertinggi adalah aksesi adas duku, sedangkan terendah adalah adas gulung. Secara umum, viabilitas serbuk sari pamelo lebih tinggi pada media PGM daripada media Brubaker. Baiklah, sekian penjelasan dari jurnal yang telah saya bedah. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.